Pendalaman Iman Katolik BKSN 2020, Rabu 23 September 2020. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Para saudara terkasih, di dunia yang semakin sekuler ini, dengan segala godaannya, ternyata masih ada seseorang yang dinyatakan kudus oleh gereja. Beliau adalah Padre Pio, dikanonisasi pada 16 Juni 2002. Ia menghayati kedekatan dengan Tuhan dalam Ekaristi. Begitu dekat dia dengan pribadi Yesus, sampai dia mengalami stigmata, yaitu mengalami luka-luka seperti yang dialami Yesus saat penyaliban. Kita bangga sebagai gereja memiliki teladan iman Santo Padre Pio. Kita teladani imannya. Mari kita juga bersyukur karena Tuhan selalu menjadi perisai perlindungan kita. Marilah kita hening sejenak. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menganugerahi imanmu, Santo Padre Pio dari Pietrelcina, rahmat untuk berbagi dalam salib putramu. Engkau juga telah memperbaharui pelayanannya dengan rahmat belas kasih-Mu. Dengan perantaraannya, semoga kami disatukan dalam sengsara Kristus, Putramu, dan dengan gembira dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Amsal, bab 30, ayat 5-9. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau, kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 9 ayat 1-6. Maka Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka
dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini dalam Injil, para rasul diutus oleh Yesus Sang Guru. Mereka diberi kemampuan seperti gurunya, yaitu menyembuhkan orang sakit dan berkuasa atas setan-setan. Mereka tidak mengandalkan kemampuan sendiri dengan berbagai bekal, tetapi supaya senantiasa mengandalkan Tuhan dalam perjalanannya. Demikian juga dengan Santo Padre Pio yang berkarya dengan menyediakan tempat bagi orang sakit untuk didoakan dan dibantu di terapi. Ada banyak sukarelawan membantu. Ada banyak imam yang juga melayani keperluan sakramental mereka. Saat ini, kita juga harus seperti para rasul, sebagaimana Santo Padre Pio yang diutus di dunia masa kini untuk mewartakan pribadi Yesus dengan melayani secara nyata saudara-saudara di sekitar kita. Kita bersukacita karena Allah memakai kita menjadi sarana cinta kasih-Nya, dan semoga banyak jiwa dimenangkan dan diselamatkan. Terpujilah namanya yang kudus untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Yesus Tuhan dan Guru kami, begitu banyak waktu dan kesempatan yang telah Engkau sediakan untuk menuntun dan menolong kami pada rahmat pertobatan. Engkau mengasihi kami dan menghendaki kami beroleh keselamatan. Semoga kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk hidup merasul dan membaharui diri terus-menerus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.